Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Safar Daily. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali lagi udah terus barengan sama kita nih di Safar Daily. Udah sampai hari ini episode 11. Kemarin terakhir kita ngebahas hadis di bab 1 tentang niat, ya, tentang 3 kisah doa 3 orang soleh. Itu luar biasa banget, Masya Allah. Dan masih di kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita mulai ngebahas bab 2. Dan bab 2 ini tentang tobat, teman-teman. Jadi di sini gue sekali lagi ngingetin, gue cuma ngebahas dikit dan sharing, lebih ke ngingetin diri sendiri ya, bukannya buat ngajarin, tapi lebih ke buat manfaat diri sendiri. Dan insya Allah kalau manfaat buat teman-teman itu sebagai bonus, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama semoga hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, bukannya malah menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Oke, langsung aja masuk ke bab 2, taubat. Para alim ulama berkata mengerjakan taubat itu hukumnya wajib. Masya Allah nih teman-teman. Jadi yang selama ini kita mikir taubat itu nanti aja, ternyata hukumnya wajib, teman-teman. Kayak sholat gitu ya, sholat kan wajib. Jadi kalau misalnya kita males atau apa, tetap aja kita harus sholat. Nah, taubat juga gitu, sama. Nah, taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Kalau kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan Allah saja, maksudnya nggak ada muamalahnya, nggak ada sama manusia satupun, maka bertobat itu harus menetapi 3 macam syarat. Pertama, hendaklah menghentikan sama sekali seketika itu juga kemaksiatan yang dilakukan. Jadi stop maksiatnya. Terus kedua, menyesal. Kita selain stop perbuatan maksiat itu, kita juga menyesal telah melakukan itu, bukannya malah bangga, malah nyeritain, malah justru kita tutup aib itu, kita menyesal. Dan yang ketiga itu adalah berniat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Ini poin penting, teman-teman. Jadi nggak boleh kita itu habis maksiat malah berniat pengen ngelakuin lagi nih besok. Paling nggak kita niat dulu nih nggak mau ngelakuin selama-lamanya, gitu kan. Nah, dari 3 syarat tersebut, kalau salah satunya aja ditinggalin, itu menurut para ulama tidak sah taubatnya. Nah, ini kalau misalnya dosa berhubungan sama manusia doang. Kalau misalnya ada ke Allah doang. Tapi kalau misalnya dosa sesama manusia nih, yang 3 tadi itu harus menyesal, harus stop, terus harus berniat gak ngulangin. Ada satu lagi syaratnya, keempat, yaitu syaratnya adalah di sini disebutkan, saya mengutip, keempatnya adalah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak manusia tersebut. Jadi kalau misalnya tanggungan itu berupa harta, maka wajib dikembalikan. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan tuduhan atau persaksian yang palsu, maka harus mencabut dakwaannya tadi itu. Kalau misalnya itu tentang mengumpat atau menghina, itu harus meminta maaf atau menghalalkan pemberian maaf dari orang yang diumpatnya atau yang dihina itu. Jadi lebih kompleks ya, lebih sulit, tapi intinya syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk bisa Allah terima taubatnya. Kemudian saya mengutip lagi nih, seorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa. Tapi kalau seseorang itu bertaubat dari sebagian dosanya doang, maka taubatnya itu pun sah gitu. Tapi yang diampunin ya yang sebagian itu yang dia taubat. Kalau yang dosa lain yang belum taubat ya belum diampunin. Gitu kan. Jadi masih ketinggalan gitu. Nah, maka di sini saya menukil dari Imam Nawawi di kitabnya Riyadhus Shalihin, sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam kitabullah Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama bahwa wajibnya mengerjakan taubat. Dalam Quran surat An-Nur, nah ini yang penting teman-teman, ini sesuai judul hari ini ya, kunci bahagia gitu. Nah ini dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang-orang mukmin, supaya engkau semua memperoleh kebahagiaan. Nah, kita ini manusia tuh kadang-kadang mikir ya, gue sendiri mikir gitu, aduh bahagianya apa sih, duit bukan gitu. Terus kalau misalnya pendidikan, jalan-jalan ke luar negeri, makan gitu, kebahagiaannya sementara doang, tapi habis itu kok kayak kadang-kadang ngerasa kosong. Nah ternyata Allah udah ngasih bocoran di Al-Quran bahwa dengan bertobatlah engkau akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian diperkuat lagi nih dalam surat Hud ayat 3, Allah Ta'ala berfirman lagi, mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertobatlah kepadanya. Jadi wajib bukannya untuk Allah gitu. Allah nggak ngaruh ya kita taubat apa enggak, tapi justru buat kita gitu. Dan gue ngerasain sendiri setelah gue
mencoba gitu ya, mencoba bertobat, ya Allah menyesali terus nggak mau ngulangin, itu lebih plong, lebih enak gitu. Dan ya inilah mungkin kebahagiaan gitu ya teman-teman sekalian, semoga bisa jadi inspirasi juga. Kemudian saya nukil lagi surat At-Tahrim ayat 8 ini ditulis oleh Imam Nawawi. Allah berfirman, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yakni yang sebenar-benarnya. Nah, apa itu taubat yang nasuha? Itu wajib dilakukan, keterangan di sini oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Taubatan nasuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi 3 macam syarat yang tadi udah kita sebut ya, yaitu satu, semua hal-hal yang mengakibatkan diterapi siksa karena berupa perbuatan yang dosa jika dikerjakan wajib ditinggalkan, jadi harus stop dikerjakan. Kemudian yang nomor 2, bertekad bulat teguh untuk memurnikan membersihkan diri alias tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang nomor 3, saya kutip dari kitab ini ya loh, yaitu segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merusaknya taubatnya itu. Jadi berniat untuk gak mengulanginya lagi dengan cara menjauhi apa-apa yang bisa men-trigger untuk kita melakukan dosa itu. Begitu teman-teman. Jadi untuk episode kali ini kita sampai situ. Nanti berikutnya di episode berikutnya kita akan lebih bahas detail tentang taubat dengan hadis-hadis yang Imam Nawawi radhiyallahu anhu tulis. Gitu aja. Thank you for watching. Sampai ketemu di episode depan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.